kasus suami bakar istri dan rumahnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur masih terus didalami oleh tim penyidik Polsek Tenggarong. Namun dari keterangan warga di lokasi kejadian, pasangan suami istri itu sering terlibat cekcok karena masalah ekonomi. Suami bakar istri dan rumahnya terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Gerbang Dayaku, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong pada Rabu lalu. Berdasarkan keterangan tetangga korban, Sutomo, sesaat sebelum peristiwa naas itu terjadi, ia memang berada di dekat rumah korban. Saat itu Sutomo sempat mendengar suara pertengkaran antara korban dan suaminya. Namun warga tak bisa berbuat banyak lantaran tak mau ikut campur urusan rumah tangga korban. Saya sedang duduk di belakang rumah ini, dan ada kawan ambil sawit itu kan. Kami asik ngobrol, dengar aja sih, waktu ribut-ribut kami dengar aja. Saya kira kan sudah biasa ribut itu, nggak taunya mau dia bakar rumahnya, nggak tahu. Ya sering Pak, cuman beberapa terakhir ini jarang sih, semenjak waktu sebelumnya tuh sering dia ribut itu. Kalau yang ini tadi nggak pernah cerita. Kalau yang sudah-sudah tuh permasalahannya finansial aja sih, kurang kejujuran aja mereka itu. Sebelumnya sang suami Pujiono nekat membakar istrinya sendiri dengan menggunakan bensin hingga mengakibatkan rumah yang telah mereka tempati selama lebih dari 12 tahun ludes terbakar. Kini Pujiono telah ditangkap oleh unit reskrim Polsek Tenggarong dan masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Tim penyidik juga masih mendalami motif sebenarnya suami bakar istri dan rumahnya ini. Fuad Iqbal, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemirsa, untuk mendalami kasus suami bakar anak dan istri, kita sudah terhubung dengan Kapolsek Tenggarong AKP Purwo Asmadi. Selamat sore, Pak Purwo. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Purwo, pelaku sudah berhasil ditangkap. Benarkah motif pelaku membakar istri dan anak hanya karena penolakan istri untuk menjual rumah mereka? Baik, jadi terkait dengan tersangka sudah kita amankan di Polsek Tenggarong pada hari Sabtu. Jadi kabur hanya jarak 1 hari saja sudah kita amankan bersama dari rekan-rekan unit resim dari Polres yang membantu. Terus kemudian terkait dengan pembakaran istri, sebenarnya bukan pembakaran istri dan anak ini, Mbak. Karena anaknya dalam kondisi sampai saat ini juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kekurangan zat apapun. Baik, artinya tersangka ini pada saat itu hanya berupaya membakar rumah atau seperti apa sebenarnya Pak kronologis dari pembakaran ini? Terkait dengan kronologisnya, sebenarnya antara pelaku dan korban sebelumnya sering terjadi pertengkaran di rumah tangganya, dan setiap terjadi pertengkaran si korban ini selalu kabur dari rumah atau minggat dari rumah. Terus kemudian pada saat puncaknya, pada saat itu 1 minggu sebelum kejadian, korban sempat ribut dengan pelaku. Terus kemudian pelakunya korbannya setelah kembali 1 minggu kemudian dari daerah Bontang, terus kemudian pulang. Nah, pada saat di toko kelontongan yang dimiliki oleh pelaku, korban sempat ribut. Terus kemudian si istri ini akan minggat lagi atau akan pergi lagi dari rumah. Nah, akan mengambil pakaiannya yang ada di dalam rumah. Jadi kemudian pada saat si korban dari tokonya berjalan ke rumah dengan jarak kurang lebih 800 meteran, nah itu korban berupaya menyusul ke kediamannya atau ke rumahnya menggunakan kendaraan roda 2 dengan sudah membawa bahan bakar jenis Pertalite. Terus kemudian pada saat si pelaku berada di rumah, si korban tidak ditemukan. Jadi si korban ini berada di rumah keluarganya. Namun demikian pada saat sekitar mungkin 5-10 menit, korban datang bersama anaknya, akan mengambil pakaian yang ada di rumahnya karena mau pergi dari rumah. Terus kemudian si pelaku ini berupaya untuk menghalangi. Dan akhirnya pada saat pertengkaran itu terjadi,
si pelaku ini mendatangi anaknya, jadi menyampaikan kalau kamu ini jangan ninggalkan bapak gitu, karena rumah ini saya buat ya untuk kamu kan gitu, untuk anaknya. Akhirnya si pelaku masuk ke dalam rumah karena masih si korban tetap ingin pergi dari rumah. Akhirnya di situ sempat terjadi pertengkaran lagi dengan si korban, dan si pelaku menyampaikan kepada korban bahwa kalau kamu meninggalkan rumah ini, ya lebih baik rumah ini saya bakar. Nah, kemudian si korban tetap berupaya untuk pergi dari rumah. Akhirnya si pelaku kembali lagi atau keluar lagi untuk mengambil jerigen tadi yang berisi pertalite, kemudian menyiramkan ke bagian tumpukan bantal yang ada di ruang keluarga, terus kemudian menyiramkan ke bagian dinding-dinding rumah. Dan pada saat menyiramkan dinding rumah itu, disitulah si korban terkena siraman bahan bakar tersebut. Baik. Terus kemudian korban masih berada di kamar, kembali ke kamar, disusul oleh pelaku. Terus kemudian di situ masih tetap berupaya pelaku untuk melarang si istri untuk mengambil pakaiannya, Pak. Nah, pada saat si korban menyulutkan api, jadi pada saat di kamar itu api sudah berkobar di dalam rumah dan korban bersama pelaku masih ada di dalam kamar. Nah, pada saat si pelaku si korban berupaya untuk keluar, itu tersambarlah api karena di pakaiannya sudah tersiram bahan bakar pertalite tersebut. Baik, benarkah awal mula percekcokan antara keduanya ini terkait dengan ada penolakan istri untuk menjual rumah, Pak Purwo? Sebenarnya bukan masalah menjual rumah, karena rumah ini akan dijual kalau si istrinya ini nekat mau pergi. Lalu apa sebenarnya yang menjadi awal mula percekcokan antara tersangka dan korban? Sebenarnya sih kalau dari keterangan pelaku yang kita ambil beberapa saat lalu, bahwa si korban ini sering mengambil uang ataupun paket voucher yang dia jual di tokonya. Jadi seringkali mengambil, kemudian juga si korban ini setiap ditanya tidak pernah jujur. Baik. Seperti itu, Mbak. Kondisi dari korban, sang istri sendiri saat ini seperti apa, Pak? Korban saat ini masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Parikesit, Tenggarong, dan kondisinya kemarin informasi daripada keluarganya bahwa yang bersangkutan sudah sadarkan diri, walaupun lukanya mungkin sudah 80-90%. Baik, terkait dengan penangkapan pelaku sendiri, Pak Purwo, apakah tersangka ini sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya berhasil ditangkap? Pada saat kita melakukan penangkapan, kebetulan kita sudah cari selama kurang lebih 1 hari. Pas hari keduanya baru bisa kita dapatkan bahwa tersangka pada saat kita amankan tidak melakukan perlawanan apapun. Baik, terima kasih atas informasinya. Kapolsek Tenggarong AKP Purwo Asmadi sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore.